Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam. Gue tiba-tiba dibilang, "Vidi, kamu tuh hipertensi ya?" kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang? Meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisha itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat,
tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, "I love you guys so much." Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lalil Manino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. "Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati," ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan, termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, "Vidi, kamu tuh hipertensi ya?" kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang? Meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto.
penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lalil Manino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati, ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan, termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya.
ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam. Gue tiba-tiba dibilang, "Vidi, kamu tuh hipertensi ya?" kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino,
meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lale Ilmanino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. "Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati," ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan, termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT, di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, "Vidi, kamu tuh hipertensi ya?" kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini, mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025.
Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lalil Manino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati, ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan, termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya, kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu,
Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang.
Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lalil Manino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati, ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan, termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, "Vidi, kamu tuh hipertensi ya?" kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini, mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break,
gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lalil Manino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati, ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan, termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya, kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa.
Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang? Meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lalil Manino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati, ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan,
termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT, di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya, kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026. Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini, mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya.
Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada Lalil Manino, rekan musisi yang turut membentuk perjalanan karirnya. Gue bangga banget sama mereka. Dari dulu sampai sekarang, tetap berkarya dengan hati, ujarnya sebelum melantunkan lagu bersama. Sejak didiagnosis kanker ginjal pada akhir 2019, Vidi telah menjalani sejumlah pengobatan, termasuk perawatan di luar negeri. Meski kerap menghadapi pasang surut kondisi, ia dikenal tetap tampil penuh semangat di berbagai kesempatan, baik di panggung maupun dalam interaksi dengan penggemarnya di dunia maya. Keputusannya untuk rehat kali ini disambut positif oleh para penggemar dan sesama musisi. Banyak yang menilai langkah Vidi sebagai bentuk kedewasaan dalam memprioritaskan kesehatan tanpa meninggalkan passion bermusik yang telah membesarkan namanya. Dalam perjalanan panjang karirnya, Vidi Aldiano dikenal bukan hanya sebagai penyanyi pop berbakat, tetapi juga sosok yang menginspirasi banyak orang lewat ketulusan, kerja keras, dan keteguhannya melawan penyakit. Rehat mungkin menjadi jeda, namun semangatnya tetap menyala menandakan bahwa babak baru dalam musik dan kehidupannya segera dimulai. Penyanyi Vidi Aldiano dikabarkan meninggal dunia di usia 35 tahun. Sebelumnya ia memiliki riwayat kanker ginjal. Penyanyi Vidi Aldiano sempat menceritakan awal mula divonis mengidap kanker ginjal melalui sebuah video berjudul I Had Cancer di akun YouTube-nya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya, kata Vidi Aldiano di tahun 2019. Setelah cek untuk kali kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Lalu, Vidi langsung melakukan tes kesehatan dengan tambahan tes USG di Singapura. Dari pemeriksaan USG itu menunjukkan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi kerap melakukan pemeriksaan terus-menerus hingga divonis mengidap kanker ginjal. Sederet rekan artis dan musisi menyampaikan bela sungkawa. Salah satu rekan artis yang berduka cita atas meninggalnya Vidi Aldiano adalah Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip dari Kompas, Sabtu, 7 April 2026.
Melly menuliskan sejumlah pesan atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Udah gak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuhnya. Melly juga meminta agar semua yang melihat unggahannya bisa turut mendoakan Vidi Aldiano. Mohon semua yang melihat postingan ini, mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Vidi Aldiano, tulis Melly. Sementara itu, musisi Andi Rianto juga membagikan kabar duka itu melalui akun X. Selamat jalan Vidi Aldiano, tulis Andi Rianto. Penyanyi Vidi Aldiano umumkan untuk menepi sejenak dari sorotan panggung hiburan. Suami Sheila Dara Aisyah itu mengaku ingin fokus untuk berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang telah dideritanya sejak 2019. Melansir Warta Kota, kabar tersebut disampaikan Vidi Aldiano lewat unggahan di media sosial X, Sabtu, 1 November 2025. Ia mengaku ingin memusatkan energi untuk proses pemulihan dan persiapan album barunya yang telah lama dinantikan. Hai semua. Gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih untuk semua doa dan support kalian selama ini. Bener-bener kalian tuh bensin gue untuk terus semangat cepet sehat, tulis Vidi dalam unggahannya. Gue memutuskan beberapa bulan ke depan untuk take a break. Gue belum pernah libur sejak 2014 untuk fokus kepada pemulihan diri. Dan juga, gue sedang mempersiapkan album baru untuk tahun depan, lanjutnya. Vidi menegaskan bahwa rehat kali ini bukan bentuk menyerah, melainkan langkah sadar untuk menata ulang kesehatannya sembari tetap berkarya. Ia bahkan menyebut sudah mulai mengumpulkan sejumlah nama yang akan menjadi bagian dari tim kreatif album barunya. Gue izin untuk bisa rehat sambil santai mengerjakan album gue ini, dari segala panggung dan syuting dulu, tulisnya. Meski mundur sejenak dari panggung hiburan, Vidi menenangkan para penggemar bahwa ia akan tetap aktif di media sosial. Tenang, gue akan tetap hadir di sosmed untuk update-update, dan juga karena masih terima kerjaan dari brand, hehehe, ujarnya disertai emotikon khasnya. Ia pun meminta pengertian dari para penggemar, sembari berharap dukungan doa untuk kesembuhannya. Walau gue tahu mungkin akan jarang ketemu dulu, tapi semoga kalian bisa terima keputusan gue ini. Dan gue berharap kalian terus mendoakan agar perjalanan sehat gue bisa terus gue jalani dengan semangat, tulisnya menutup pesan dengan ungkapan kasih sayang, I love you guys so much. Keputusan ini datang tak lama setelah momen emosional yang terjadi dalam konser Lalil Manino Friends, live in concert di Istora Senayan, Jakarta, pada Kamis, 30 Oktober 2025. Dalam konser tersebut, Vidi tampil sebagai kolaborator spesial bersama trio Lalil Manino, meski kondisi fisiknya tampak menurun. Kehadirannya di atas panggung disambut riuh tepuk tangan dan dukungan hangat dari para penonton serta rekan-rekannya di industri musik. Di atas panggung, Nino, Lale, dan Ilman tampak memeluk Vidi dengan erat, sebuah gestur yang memancarkan solidaritas dan semangat bagi sang penyanyi untuk terus berjuang. Vidi membuka penampilannya dengan menyampaikan rasa bangga kepada sejumlah artis papan atas tampak melayat ke rumah duka Vidi Aldiano yang terletak di kawasan Cilandak, Sabtu, 7 Maret 2026. Beberapa artis yang terlihat hadir di antaranya Omara Estegal, Prilly Latukonsina, Rizky Febian, serta Tarik Halilintar. Selain itu, aktor Dion Wiyoko juga terlihat datang bersama istrinya. Artis lain yang turut hadir antara lain Anya Geraldine dan Fadil Jaidi. Sebelumnya diberitakan, Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun.
Kabar duka tersebut dibagikan oleh sejumlah musisi tanah air, salah satunya Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano. Kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026. Melly juga menuliskan pesan duka atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Sudah tidak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuh Melly. Sebelumnya, Vidi Aldiano pernah menceritakan awal mula dirinya divonis mengidap kanker ginjal melalui video berjudul I Had Cancer di kanal YouTube miliknya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam. Gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya, kata Vidi dalam video tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan, termasuk tes USG di Singapura. Dari hasil pemeriksaan USG tersebut ditemukan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi terus menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya divonis mengidap kanker ginjal. Baik, selamat malam Tribuners. Melaporkan langsung dari Cilandak Timur. Berita duka dari Vidi Aldiano. Dimana saat ini memang awak media tidak bisa diperbolehkan lebih masuk lagi ke dalam area rumah duka karena memang ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Namun terlihat beberapa pelayat Lu kemana aja? Lu tambah kurus banget sih. Ambil atap karpet. Beberapa pelayat juga sudah terlihat hadir tadi seperti ada Prilly. Halo. Dan juga ada Rizky Febian juga. Halo Jesse. Memang sejauh ini awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih masuk lagi ke dalam area dari kawasan rumah duka karena pihak pengamanan cukup ketat begitu Tribuners. Dia nih. Karpet. Halo, karpet. Di tengah aja. Oh, oke. Aku bawa kamera, aku pikir tadi ya. Oke.
Berdasarkan informasi Tribuners, jika Fidi Aldiano meninggal dunia pada sore tadi pada Sabtu 7 Maret 2025. Fidi meninggal dunia di rumah sebelum buka puasa. Untuk sejauh ini Tribuners bisa dilihat memang area rumah duka di kawasan sana yang ada lampunya, dan awak media tidak bisa diperbolehkan lebih dalam lagi masuk ke area rumah duka. Terus. Jauh. Jenazahnya berkata besok itu buat dibawa. Ini jenazahnya baru datang buat besok. Ini buat besok. Nggak tahu sih, kayaknya dia dimandiin deh. Hah? Mandiin nggak sih? Meninggalnya kata di rumah. Iya kan, maksud gue mungkin dibawa dulu buat disiapin gitu. Mungkin orang-orang sana pada nggak bisa. Ke dalam. Nanti pegangin dulu. Rumah merekam. Belum ada yang datang. Bawa ke sana. Enggak lah. Gila kali. Udah bikin. Ini bikinin. Tadi gua ngechat lu lagi makan itu. Kagak, gua baru di jalan. Di jalan pas ada banyak teleponan dari editor gua baru gua. Tuh main banget tuh, berentetan masalahnya. Gitu-gitu. Untuk saat ini Tribuners awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih dalam lagi memasuki area rumah duka karena memang pihak keamanan berjaga ketat di kawasan area rumah duka dari Fidi Aldiano. Hotel sini ada bank mandirinya.
Tribuners tadi terlihat ada Anya Geraldine baru saja tiba di rumah duka untuk melayat ke rumah duka dari Fedy Aldiano. Foto apa? Gelap, Tribuners. Siapa sih tadi? Maudi. Siapa tadi? Maudi. Maudi Ayun. Terus Abang, motornya bang. Parkir di bawah bang, motor bang. Sejumlah artis papan atas tampak melayat ke rumah duka Fedy Aldiano yang terletak di kawasan Cilandak, Sabtu, 7 Maret 2026. Beberapa artis yang terlihat hadir di antaranya Omara Estegal, Prilly Latukonsina, Rizky Febian, serta Tharik Halilintar. Selain itu, aktor Dion Wiyoko juga terlihat datang bersama istrinya. Artis lain yang turut hadir antara lain Anya Geraldine dan Fadil Jaidi. Sebelumnya diberitakan, Fedy Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun. Kabar duka tersebut dibagikan oleh sejumlah musisi tanah air, salah satunya Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Fedy Aldiano. Kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026. Melly juga menuliskan pesan duka atas kepergian Fedy Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Sudah tidak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Fedy, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuh Melly. Sebelumnya, Fedy Aldiano pernah menceritakan awal mula dirinya divonis mengidap kanker ginjal melalui video berjudul I Had Cancer di kanal YouTube miliknya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, Fedy kamu tuh hipertensi ya, kata Fedy dalam video tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kedua, Fedy merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan, termasuk tes USG di Singapura. Dari hasil pemeriksaan USG tersebut ditemukan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Fedy terus menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya divonis mengidap kanker ginjal.
Baik, selamat malam Tribuners. Melaporkan langsung dari Cilandak Timur, rumah duka dari Vidi Aldiano. Dimana saat ini memang awak media tidak bisa diperbolehkan lebih masuk lagi ke dalam area rumah duka karena memang ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Namun terlihat beberapa pelayat Lu kemana aja? Lu tambah kurus banget sih. Ambil atap karpet. Beberapa pelayat juga sudah terlihat hadir tadi, seperti ada Prilly. Halo. Dan juga ada Rizky Febian juga. Halo Jesse. Sampai lu juga turun kan. Memang sejauh ini awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih masuk lagi ke dalam area dari kawasan rumah duka karena pihak keamanan cukup ketat, begitu Tribuners. Karpet. Halo, Karpet. ya? Oh, oke. Aku bawa kamera, aku pikir tadi ya. Oke. Berdasarkan informasi Tribuners, jika Vidi Aldiano meninggal dunia pada sore tadi, pada Sabtu 7 Maret 2025. Vidi meninggal dunia di rumah sebelum buka puasa. Untuk sejauh ini Tribuners bisa dilihat memang area rumah duka di kawasan sana yang ada lampunya, dan awak media tidak bisa diperbolehkan lebih dalam lagi masuk ke area rumah duka. Terus.
Tadi mau jenazahnya baru datang besok itu buat dibawa. Kita bentar lagi. Woi, tadi mau jenazahnya baru datang buat besok. Ini buat besok. Atau kayaknya dia dimandiin deh. Kayak Hah? mandiin nggak sih? Meninggalnya kata di rumah. Iya kan, maksud gue mungkin dibawa dulu buat disiapin gitu ya. Mungkin orang-orang sana pada nggak bisa. Om. Ke dalam. Nanti pegangin dulu. Gue mau ngerekam. Aduh, mari nggak. Bawa ke sana. Enggak lah. Gila kali. Udah bikin. Ini bikinnya Tadi gua ngechat lu lagi makan itu. kagak, aku baru Di jalan. di jalan pas ada banyak teleponan dari editor gua baru gua. Tumben banget telepon berentetan masalahnya. Untuk saat ini Tribuners awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih dalam lagi memasuki area rumah duka karena memang pihak keamanan berjaga ketat di kawasan area rumah duka dari Fidi Aldiano. Hotel sini ada bank mandirinya. Mandiri bener. Tribuners tadi terlihat ada Anya Geraldine baru saja tiba di rumah duka untuk melayat ke rumah duka dari Fidi Aldiano. Ini foto apa? Gelap, Tribuners. Siapa sih ini? Maudi. Siapa tadi? Maudi. Maudi Ayun. Terus. Abang, motor ya bang. Kaki di bawah bang, motor bang.
Sejumlah artis papan atas tampak melayat ke rumah duka Vidi Aldiano yang terletak di kawasan Cilandak, Sabtu, 7 Maret 2026. Beberapa artis yang terlihat hadir di antaranya Omara Estegal, Prilly Latukonsina, Rizky Febian, serta Tharik Halilintar. Selain itu, aktor Dion Wiyoko juga terlihat datang bersama istrinya. Artis lain yang turut hadir antara lain Anya Geraldine dan Fadil Jaidi. Sebelumnya diberitakan, Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun. Kabar duka tersebut dibagikan oleh sejumlah musisi tanah air, salah satunya Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano. Kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026. Melly juga menuliskan pesan duka atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Sudah tidak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuh Melly. Sebelumnya, Vidi Aldiano pernah menceritakan awal mula dirinya divonis mengidap kanker ginjal melalui video berjudul I Had Cancer di kanal YouTube miliknya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, "Vidi, kamu tuh hipertensi ya," kata Vidi dalam video tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan, termasuk tes USG di Singapura. Dari hasil pemeriksaan USG tersebut ditemukan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi terus menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya divonis mengidap kanker ginjal. Baik, selamat malam Tribuners. Melaporkan langsung dari Cilandak Timur, rumah duka dari Vidi Aldiano. Dimana saat ini memang awak media tidak bisa diperbolehkan lebih masuk lagi ke dalam area rumah duka karena memang ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Namun terlihat beberapa pelayat Lu kemana aja? Lu tambah kurus banget sih. menuju atas karpet. Beberapa pelayat juga sudah terlihat hadir tadi, seperti ada Prilly. Halo. Dan juga ada Rizky Febian juga. Halo Jesse. Memang sejauh ini awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih masuk lagi ke dalam area dari kawasan rumah duka karena pihak keamanan cukup ketat, begitu Tribuners. Karpet. Halo. Karpet. Ya? Oh, oke. Aku bawa kamera, aku pikir tadi ya.
Berdasarkan informasi Tribunnews jika Vidi Aldiano meninggal dunia pada sore tadi pada Sabtu 7 Maret 2025. Vidi meninggal dunia di rumah sebelum buka puasa. Untuk sejauh ini Tribunnews bisa dilihat memang area rumah duka di kawasan sana yang ada lampunya, dan awak media tidak bisa diperbolehkan lebih dalam lagi masuk ke area rumah duka. Masuk, terus. Tadi mau jenazahnya berkata besok itu buat dibawa. Bentar ya. Woi, ini mau jenazahnya baru datang. Buat besok. Ini buat besok. Nggak tahu, kayaknya dia dimandiin deh. Hah? Mandiin gak sih? Meninggalnya kata di rumah. Iya kan, maksud gue mungkin dibawa dulu buat disiapin gitu ya. Mungkin orang-orang sana pada nggak bisa. Ke dalam. Nanti pegangin dulu. Rumah merekam. Belum ada yang datang. Enggak lah. Gila kali. Ini bikinnya. Tadi gua ngechat lu lagi makan itu. Kagak, aku baru di jalan. di jalan pas ada banyak teleponan dari editor gua baru gua. Tumben banget telepon berentetan masalahnya. Untuk saat ini Tribunnews awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih dalam lagi memasuki area rumah duka karena memang pihak keamanan berjaga ketat di kawasan area rumah duka dari Vidi Aldiano. Hotel sini ada bank mandirinya.
Sebenarnya tadi terlihat ada Anya Geraldine baru saja tiba di rumah duka untuk melayat ke rumah duka dari Fedy Aldiano. Ini Gelap, Tribuners. Siapa sih? Audi. Siapa tadi? Audi. Audi Ayu. Terus. Abang, motor ya bang. Kaki di bawah bang, motor bang. Sejumlah artis papan atas tampak melayat ke rumah duka Fedy Aldiano yang terletak di kawasan Cilandak, Sabtu, 7 Maret 2026. Beberapa artis yang terlihat hadir di antaranya Omara Estegal, Prilly Latukonsina, Rizky Febian, serta Tharik Halilintar. Selain itu, aktor Dion Wiyoko juga terlihat datang bersama istrinya. Artis lain yang turut hadir antara lain Anya Geraldine dan Fadil Jaidi. Sebelumnya diberitakan, Fedy Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun. Kabar duka tersebut dibagikan oleh sejumlah musisi tanah air, salah satunya Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Fedy Aldiano. Kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026. Melly juga menuliskan pesan duka atas kepergian Fedy Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Sudah tidak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Fedy, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuh Melly. Sebelumnya, Fedy Aldiano pernah menceritakan awal mula dirinya divonis mengidap kanker ginjal melalui video berjudul I Had Cancer di kanal YouTube miliknya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, "Fedy, kamu tuh hipertensi ya," kata Fedy dalam video tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kedua, Fedy merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan, termasuk tes USG di Singapura. Dari hasil pemeriksaan USG tersebut ditemukan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Fedy terus menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya divonis mengidap kanker ginjal.
Baik, selamat malam Tribuners. Melaporkan langsung dari Cilandak Timur, rumah duka dari Vidi Aldiano. Dimana saat ini memang awak media tidak bisa diperbolehkan lebih masuk lagi ke dalam area rumah duka karena memang ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Namun terlihat beberapa pelayat lu kemana aja? Lu tambah kurus banget sih. menuju atau karpet. Beberapa pelayat juga sudah terlihat hadir tadi, seperti ada Prilly. Halo. Dan juga ada Rizky Febian juga. Halo Jesse. Memang sejauh ini awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih masuk lagi ke dalam area dari kawasan rumah duka karena pihak keamanan cukup ketat, begitu Tribuners. Karpet. Halo. Karpet. Ya? Oh, oke. Aku bawa kamera, aku pikir tadi ya. Berdasarkan informasi Tribuners, jika Vidi Aldiano meninggal dunia pada sore tadi, pada Sabtu 7 Maret 2025. Vidi meninggal dunia di rumah sebelum buka puasa. Untuk sejauh ini Tribuners bisa dilihat memang area rumah duka di kawasan sana yang ada lampunya, dan awak media tidak bisa diperbolehkan lebih dalam lagi masuk ke area rumah duka. Terus.
itu buat dibawa. Kita bentar ya, bentar. Woi, ini gini aja nih baru datang. Buat besok. Ini buat besok. Nggak tahu sih, kayaknya dia dimandiin deh. Kayak Hah? mandiin nggak sih? Misalnya kata di rumah. Iya kan, maksud gue mungkin dibawa dulu buat disiapin gitu ya. Mungkin orang-orang sana pada nggak bisa. Om. Ke dalam. Dan dipegangin dulu. Lu mau ngerekam? Belum ada yang datang. Bawa ke sana. Enggak lah. Gila kali. Udah bikin. Ini bikinnya. Tadi gua ngechat lu lagi makan itu. Kagak, gue baru Di jalan. di jalan pas ada banyak teleponan dari editor gue baru gue. Tumben banget telepon berentetan masalahnya. Untuk saat ini Tribuners awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih dalam lagi memasuki area rumah duka karena memang pihak keamanan berjaga ketat di kawasan area rumah duka dari Fidi Aldiano. Hotel sini ada bank mandirinya. Mandiri bener. Tribuners tadi terlihat ada Anya Geraldine baru saja tiba di rumah duka untuk melayat ke rumah duka dari Fidi Aldiano. Ini foto apa? Gelap, Tribuners. Siapa sih tadi? Maudi. Siapa tadi? Maudi. Maudi Ayun. Abang, motor ya bang. Kaki di bawah bang, motor bang.
Sejumlah artis papan atas tampak melayat ke rumah duka Vidi Aldiano yang terletak di kawasan Cilandak, Sabtu, 7 Maret 2026. Beberapa artis yang terlihat hadir di antaranya Omara Estegal, Prilly Latukonsina, Rizky Febian, serta Tharik Halilintar. Selain itu, aktor Dion Wiyoko juga terlihat datang bersama istrinya. Artis lain yang turut hadir antara lain Anya Geraldine dan Fadil Jaidi. Sebelumnya diberitakan, Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun. Kabar duka tersebut dibagikan oleh sejumlah musisi tanah air, salah satunya Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano. Kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026. Melly juga menuliskan pesan duka atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Sudah tidak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuh Melly. Sebelumnya, Vidi Aldiano pernah menceritakan awal mula dirinya divonis mengidap kanker ginjal melalui video berjudul I Had Cancer di kanal YouTube miliknya. Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam. Gue tiba-tiba dibilang, Vidi kamu tuh hipertensi ya, kata Vidi dalam video tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan, termasuk tes USG di Singapura. Dari hasil pemeriksaan USG tersebut ditemukan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi terus menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya divonis mengidap kanker ginjal. Baik, selamat malam Tribuners. Melaporkan langsung dari Cilandak Timur, rumah duka dari Vidi Aldiano. Dimana saat ini memang awak media tidak bisa diperbolehkan lebih masuk lagi ke dalam area rumah duka karena memang ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Namun terlihat beberapa pelayat Lu kemana aja? Lu tambah kurus banget sih. Ambil atas karpet. Beberapa pelayat juga sudah terlihat hadir tadi, seperti ada Prilly. Halo. Dan juga ada Rizky Febian juga. Halo Jesse. Memang sejauh ini awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih masuk lagi ke dalam area dari kawasan rumah duka karena pihak keamanan cukup ketat, gitu Tribuners. Karpet. Halo. Karpet. Ya? Oh, oke. Aku bawa kamera, aku pikir tadi ya.
berdasarkan informasi Tribunnews jika Vidi Aldiano meninggal dunia pada sore tadi pada Sabtu 7 Maret 2025. Vidi meninggal dunia di rumah sebelum buka puasa. Untuk sejauh ini Tribunnews bisa dilihat memang area rumah duka di kawasan sana yang ada lampunya, dan awak media tidak bisa diperbolehkan lebih dalam lagi masuk ke area rumah duka. Terus. Tapi mau jenazahnya berkatanya besok itu buat dibawa. Bentar ya. Woi, ini mau jenazahnya baru datang. Besok. Ini buat besok. Nggak tahu, kayaknya dia dimandiin deh. Hah? Mandiin nggak sih? Meninggalnya kata di rumah. Iya kan, maksud gue mungkin dibawa dulu buat disiapin gitu. Mungkin orang-orang sana pada nggak bisa. Ke dalam. Nanti pegangin dulu. Rumah merekam. Belum ada yang datang. Enggak lah. Gila kali. Ini bikinnya. Tadi gua ngechat lu lagi makan itu. Kagak, aku baru Di jalan. di jalan pas ada banyak teleponan dari editor gua baru gua. Tumben banget telepon berentetan masalahnya. Untuk saat ini Tribunnews awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih dalam lagi memasuki area rumah duka karena memang pihak keamanan berjaga ketat di kawasan area rumah duka dari Vidi Aldiano. Hotel sini ada bank mandirinya.
Tribuners, tadi terlihat ada Anya Geraldine baru saja tiba di rumah duka untuk melayat ke rumah duka dari Fedy Aldiano. Ini Foto apa? Gelap, Tribuners. Siapa sih ini? Audi. Siapa tadi? Audi. Audi Ayu. Abang, motornya bang. Parkir di bawah bang, motor bang. Sejumlah artis papan atas tampak melayat ke rumah duka Fedy Aldiano yang terletak di kawasan Cilandak, Sabtu, 7 Maret 2026. Beberapa artis yang terlihat hadir di antaranya Omara Estegal, Prilly Latukonsina, Rizky Febian, serta Tharik Halilintar. Selain itu, aktor Dion Wiyoko juga terlihat datang bersama istrinya. Artis lain Gak banyak sih yang bisa disampaikan ini. kan tadi melihat Sheila ngaren di dalam kan. Sheila ada, melihat istrinya. Keluarga ada semua, kerabat semua berusaha yang terbaik. Agak bergeser sedikit. Ya oke. Jadi saya ketemu sama. Udah. Ayo bang. Boleh bang diceritain bang. Gimana kalian? Habis semua ini udah. Dari minyak, positifnya, ceria terus, pasti sama dia pasti senyum terus. Momen paling berkesan apa kak sama Kak Cici? Kalau Lili karena nyanyi ya, ketemu dia nyanyi wawancara, lebih banyak nih momen kita beberapa kali nyanyi juga, sering satu acara tuh satu panggung gitu. Dan dia selalu yang selalu nyemangatin gitu kayak biasanya hey sis gitu kayak semangat Senyum terus ya. jadi senang. Pertemuan terakhirnya? Ulang tahun aku Iya. tahun lalu undang pas Kak Fedy juga sempat mendatang kemarin gitu. Kak pernah cerita atau mengeluh gitu tentang sakit yang ia derita gitu nggak sih Kak? Enggak sih, ya, kalau itu dia selalu pokoknya selalu nggak act like it's fine gitu. Ya ada sakit kayak aku kuat kok, sehat udah yuk. Yang paling diingat apa sih kak? Orang menilai Fedy sosok yang kuat, sosok yang jernih, tapi dibalik itu dia menyimpan rasa sakit sendiri. Kamu sebagai teman melihatnya setelah dia di atas itu ada perubahan yang cukup signifikan ya sih Kak? Saya itu sosok yang memiliki hati yang besar, fighter banget gitu. Dan
ya, tapi dia sosok yang kuat gitu, jiwa besar, sangat orang yang baik. Tadi dia secepat mungkin tadi habis harus doa dan keluarga itu ya. ya, semoga buat almarhum Kak Vidi mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Vidi orang yang baik, saya, Lili, dan banyak orang pasti bersaksi bahwa Vidi orang yang baik. Dan semoga almarhum Kak Vidi mendapat tempat yang baik dan semoga keluarga, kerabat juga mendapat Mohon doanya yang ya. terbaik buat kita. Apa tadi nggak kedengeran? Tapi lulu. Ngomong apa aja tadi kalau kedengeran? Nggak kedengeran juga. Apa nih gimana nih? Rap. Ngomongin apa aja teh? Iya. Nggak kedengeran. Aku juga ada, tapi nggak kedengeran di belakang. Tapi berarti ada kan Sila di Ada di dalam. bilangnya keluarga semua ada. Di dalam kan berarti mau Iya. dong. Berarti kan meninggalnya di rumah kan? Ya. Tertungkur. Kalau ada yang keluar mau kabarin. Ya, lu liatin biar positif. Anak-anak kelihatan lagi. Gelap banget. Kelihatan gua. Tenang terus. Media, mohon maaf kasih jalan. Dan lagi mundur. Jam berapa sih? Langsung bilang. Kamu mau mana? Umi mau ya? Boleh sayang. Bentar lagi ya sayang ya. Ya udah. Awas awas. Tuh ATM menarik banget ya untuk ngadem. Hah? ATM. Ngadem. Mana? Baik. Mic di atas. Tadi gua di sana. Ada mic. Siapa tuh? Baru pulang kemarin sih Bang tadi. Ini sama tadi. Randy Martin juara. Mau quick share gantiin. Gini-gini mulu Tin. Boleh? Oh iya iya maaf. Lupa gue. Bukan.
Gimana? Nah, ini Luna dan Maxim. Karangan bunganya. Lokasi ada di Jalan Kecapi, A52S. Cilandak. Nih, ya. Jadi Corbusier kita belum lihat. Awas. Awas ya Mbak, terus. Kasih jalan ya kakak. Iya kakak. Masih menyambung, Beb? Belum. Sinyal, Beb. Jenazahnya udah ada di rumah Sobat Krit karena meninggalnya di rumah. Gimana ya biar cahayanya tuh nggak ini banget, nggak nyegerak banget. Ini. Terus. Iya nanti gitu lagi tuh. Mau begitu. Udah gitu lagi nanti dia. Berarti emang kamera HP. Ini sih apa Putri Siapa? Putri Tanjung. Putri Tanjung Oh, parah lu. Ini kalau kita pindah, kita nggak bisa kelihatan pelayat yang datang. Ocha. Nangis dia. Oh iya, pasti nangis. Tadi ada Ocha ya, yang baru datang, tampak sangat sedih. Om Ded belum kelihatan nih Sobat Krit. Atau mungkin udah ada di dalam, kita nggak tahu. Tapi sepenglihatan kita belum ada Om Deddy Corbusier. Siapa yang meninggal Pak? Maaf baru gabung. Yang meninggal Vidi Aldiano. Meninggal pada hari ini. Keluarga gue. Sabtu. Tahun siapa nih? 6 Maret ya? 7 Maret 2026. Pada sore hari tadi. Afgan udah datang atau belum? Belum terlihat. Oke, Rengga belum terlihat. Coba lihat. Lucu banget. Dipantau. Aduh. Lampunya luar biasa. Gimana sih mau screenshot? Mau dijadiin story? Apanya? Lala. Sedikit dong. Ya kasih jalan ya, pelan-pelan ya. Kalau ngomong nggak usah jalan. Media maaf kiri. Kasih jalan untuk media ya, kasih jalan ya. Maaf media. Jalan. Mau nggak sih? Kayaknya nggak mau deh. Sini aja. Mama. Silakan kalau datang. Meninggalnya di rumah Sobat Krit. Mau Kak? Mau teh? Boleh sayang. Hah? Boleh dong. Enggak mau. Oh mau. Iya mau. Mau dikit doang. Mau teh? Karangan kameramen. Tapi aku juga nggak bisa garap hari ini sih. Besok aja. Matiin dulu deh, handphone gue mati nggak ada. Udah aku bilang belum yang tadi belum? Aku matiin dulu ya, Tin. Rama, mana Rama? Rama, balik. Udah ada email belum Ram? Media rada munduran media. Udah ada email belum? Jalan. Mundur ya. Rada mundur buat jalan.
Rekornya pakai HP Samsung. Aduh, kapan dikebumikan belum ada informasi lebih lanjut. Entah hari ini atau besok, tapi kemungkinan sih besok ya. Belum ingat, sekarang udah jam 9:30. Rumahnya di Cilandak mana, di Jalan Kecapi. Jenazah udah ada di rumah karena memang meninggalnya di Regina. Kasih jalan ya, kasih jalan ya. Siapa? Regina siapa? Satu. Idol juga? Iya, idol juga. Noella. Ya, Noella nggak sih? Waduh, Tribun kok live-nya pakai grid. Bayu. Dimas. Oh iya, Noella, benar kan, Noella sama Kak Regina. Kipernya ada di situ ya. Di dekatnya. Iya, tadi soalnya maju dia mobil. Mana sih Bang Bayu? Bang Bayu. Tribun nyolong live-nya grid nih. Apa sih? Nggak boleh. Enak aja. Mentang-mentang. Sih kata gua. Ayo sudah cukup. Bentar. Ini Rima kelapa. Risma Melati. Di bawah aja langsung kamera. Drop di bawah ya. Gelap banget di situ. Iya, nggak kelihatan. Sakit mata gue. Om lihat. Besok kan gue seharian. Bener-bener Tribun. Itu malam ini juga. Itu malam ini juga. Iya. Soalnya gue udah 2 kali aja makan di Iya, ada gocek. katanya di sini. Jadi dari sini mungkin udah
Jadi Laila Dimitri. Ya, karena nanti menghambat itu kalau di situ. Ya, tolong ya. Sobat Grid, coba silaturahmi ke akunnya Tribun ya. Masuk. Pojok ya. Gak kelihatan itunya siapa. Cilandak mananya di Jalan Kecapi. Cilandak mananya ayo. Jalan Main Kecapi. tebak-tebakan. Main tebak-tebakan. Harus keluar. Aku sambil Sabar. Ya, halo. Mas Ari. Bukan. Siapa sih? Siapa lagi? Bos you. Siapa nih? Yuki Kato. Kak Yuki. Tuh Yuki Kato. baru hadir di rumah duka salah satu sahabat terdekat Vidi Aldiano. Tinggalnya di rumah Sobat Grid. Kita pun juga kaget dengar beritanya. Bentar ya. Iya, mari. Aduh. Maaf. Iya, Bu. Ini di Jalan Kecapi. Udah maaf. Kegiles kok. Maaf. Maaf. Kami juga pegel. Tadi menurut pernyataannya Yodra dan Rani Martin, keluarga Vidi semua ada di rumah. Itu berarti Sheila Dara juga ada di rumah.
Balik lah. Betul, yang umroh itu Yura sempat kirim doa dari tanah suci untuk Vidi Aldiano. Penyerang sebentar ini. Capek. Pengen minum dingin. Jangan ntar copyright. Walaupun gak mirip penyanyi asli. So tadi kita ambil minum 2. Meninggalnya di rumah, di kediamannya. Vidi udah nggak sakit lagi, betul, sudah diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan pastinya kalau orang sakit itu dosa-dosanya sedang digugurkan oleh Allah. Bawa kesan. Ada ketan. Ada kubur aja. Saksikan pakai live grid. Di mana tuh? YouTube atau TikTok, Kak? Karena gua nggak tahu. Batu taruh aja situ. Sekarang jenazahnya ada di rumah. Om Ded udah datang atau belum? Kita belum lihat. Kak Vidi meninggalnya di kediamannya, betul. Ada karangan bunga dari Project Pop sekarang nih. Vidi mah humble banget, nggak sombong, betul. Kak Vidi itu sangat baik ya, sangat ramah. Belum ada kabar nih soal dimakaminnya kapan dan di mana. Tapi kemungkinan besok kali ya. Terima kasih ya Kak Santri Agro TV yang udah info. Ya, aja paling pojok ya. Binde sudah hadir, kita belum lihat. Mungkin Om Ded udah di dalam, ya bisa jadi.
Karena memang kalau di sini sih belum kelihatan sama awak media. Harian Surya live-nya sumbernya dari Grid juga. Terima kasih sudah dikasih tahu ya Kak. Nggak ke dalam Kak, kita nggak boleh ke dalam. Habib Jafar belum kelihatan juga. Semangat ya Kak liputnya, terima kasih. Isyana udah datang belum? Kita belum lihat. Kak, kamu di samping topi merah ya? Lihat di mana nih? Min semangat ya live-nya, terima kasih. Tadi apa ya? Harian Surya mana? Harian Surya. Mimi, aduh kurang kelihatan. Tadi ada Krisdayanti, jangan di follow guys. Anda maju ke depan. Mundur lagi, mundur. Mundur. Jenazahnya udah ada di rumah, Sobat Grid. Ini bukan di rumah sakit. Siapa ini? Berapa jam? Nggak tahu. Abang maaf bang, ketutupan bang. Kayaknya belum datang. Oh iya Citra Plastik. Belum enakan di sana ya gambarnya ya? Iya nggak sih? Lebih enakan di sana nggak sih gambarnya? Sono. Mau pindah ke sono. Ayo. Mau pindah ke sono. Kita di sini kena mulu sama kameramen. Yuk. Sana aja. Mau kemana? Mana Tribun? Siapa? Ya, siapa sih biar enak aja gambarnya. Oh iya kan center gitu. Enggak kesikut kameramen terus. Apa? Hah? Hah? Lu ngungsi kenapa? Kesikut kameramen terus. Udah berbuka puasa, alhamdulillah. Tadi sempat makan nasi padang. Itu siapa yang ngalangin? Tete jangan maju-maju. Bukan ngalangin sih. Tapi di sini gelap nggak sih? Soalnya nggak ada. Itu dari pihak PD-nya yang di situ kan, yang di berdiri itu, yang ngarahin tamu-tamu klien. Meninggalnya sekitar pukul 4:30 tadi. Hah? Tinggal ya? Jenazahnya ada di rumah karena meninggalnya di rumah tadi sore. Tabuk ya. Nih, Tribun di sini nih. Nih Sobat Grid, Tribun di sini marahin Sobat Grid. Kenapa sih? Ada apa sih? Marahin Sobat Grid. Halo Sobat Grid. Grid dan Tribun kali ini bersatu dalam liputan Red. Vidi Aldiano. Nggak. Males nyolong-nyolong. Kocak. Tadi kata korlip gua ini aja selepet aja. Carlo. Mana Carlo? Enggak, emang diapain sama anak tadi nih? Hah? Ya, ada suara Carlo. Ada emang. Live lu diapain? Jadi dia nge-live tapi pakai live gua. Tribun, siapa yang anjir? Tribun YouTube sama Tribun TikTok. Tumben lu turun. Udah nggak pernah ketemu gue aja bang. Gue yang turun ya. Iya kan, tapi
Nggak boleh lah begitu. Lu kan yang dulu, ngapain lu belain? Hidup great. Gua acak-acak nanti Untuk admin Tribun ada anak Tribun di sini nih ya. Gua acak-acak live great pakai Tribun. Decel udah datang kan ya? Siapa? Decel. Mobilnya sih ada ya? Cuma aku nggak lihat namanya. Aku udah nggak di samping topi merah karena di situ kesikut. Tapi di sini gelap kan. Yang ngebantu sih, nggak sih lampu ada lah itu yang daripada lu diem aja mending lu nyalain lampu dah. Nyalain lampu terus. Artis hidup sehari. Cakrakan baru saja hadir. Rumah duka di Cilandak. Tunggu, lampu nih gue bisa lampu. Tasya. Tasya Kamila juga baru saja hadir. Mundur. Lu jangan bikin gue bad mood ya. motor gue di dalam banget di sana. Mukir. Pak De. Lah emang Pak De. Satu keluarga loh. Satu keluarga. Pak De. Atau silsilah keluarga. Pak De. Jenazahnya ada di pets abangku. Jenazahnya ada di rumah Cilandak. Bang Sahal. Cempit. Nggak nonton Dracin? Waktunya terini ya. Hah? Serius? Bisa. Tadi kan nggak apa-apa kantornya di sini aja mbak. Stay di mana? Stay dari jam berapa Kak? Dari jam 7 lewat ya? Alika. Siapa deh? Alika Islam Medina ya? Islam Madinah atau Islam Medina? Jenazahnya udah ada di rumah duka Sobat Great karena meninggalnya di sini di rumahnya. Jam berapa meninggalnya? Sekitar 5:30. Di Tawi Caksono kita belum lihat. Bukan. Namanya sama, tapi bukan. Aduh ya Allah. Kayak apa namanya itu? Keramnya gitu-gitu nih. Suami BCL. Mirip Kibo tau? Iya. Iya kan? Iya kan? Ih, kata Upang masa soalnya.
Om Deddy belum kelihatan nih. Nah, mungkin sudah sampai di dalam apa gimana kita nggak tahu. Angel Peter ya. Siapa? Mas. Derby. Asta ya? Derby. Enggak, atas. Ran. Rai. Hah? Oh iya, Rai ya? Rai, Ran. Sama Derby. Bisa diliput ke dalam karena kita menghargai keluarga yang sedih. Bodo amat. Really? Belum kelihatan. Ngelek kenapa ya? Masih ngelek kak? Baterai udah mulai tiris. Masih ngelek kah? Al-Ghazali semuanya. Semua itu namanya. Ada berdua ke sini. Nah, mantap. Siapa nih? Siapa? Macet amat. Marian Jola. Karangan bunganya nih dari Marian Jola. Ariel sama Dedi belum kelihatan sobat Grid. Ini apakah masih nge-lag? Coba di komen. Tribun masih pakai mana nih si Bayu? Ya Allah, tolong ampuni Tribun. Sini lo gue panggil. Al sama Alisa udah datang. Habib Jafar, Om Ded belum kelihatan. Udah nggak lag Kak. Terima kasih infonya. Di sini sih nggak nge-lag ya. Dan sinyalnya oke-oke aja. Kita nggak tahu apa belum tahu doang 20 malam ini. Apa sih udah Nggak ada yang jual minum dulu apa ya? Nggak tahu. Sampai lu cabut tuh. Nge-lag kenapa ya? Kok nge-lag ya? Karena banyak kali yang main. Hah? Ya? Beda situ mas, beda jarak nggak di. Circle apa bukan? Teocha udah ada tadi. Tiara Andini Belum. Kelihatan. Baru Gea sama Liodra. Iya, Marion. Noella. Nggak hujan. Nge-lag kenapa ya? Di sini sih nggak kenapa-napa ya. Gatal gua. Gatel gue udah ngomong 1,5 jam tuh. Agak mundur. Astagfirullah. Mundur lagi. Lu baru datang di mana ya?
Gue dari kubur ke kuburan. Oh iya. Jalan dulu ya. Mundur. Kerja keras banget abang ini. Dari kuburan sono aja belum gue bikin. Coba ngapain aja dari tadi? Nonton Racil. Bukber. Dia jauh di jalan doang. Jaga Karsa, Bekasi. Lili udah datang dan udah pulang. Kotamu aman. Gak tahu nggak ngecek kota. Lili udah datang. Yani. Jenazahnya udah di rumah. Andre Taulani belum kelihatan. Jenazahnya emang ada di rumah. Kenapa mundur sih? Ada karangan bunga lagi dari siapa nih? Dari temen. Vidi sakit kanker ginjal, Kak. Kayaknya udah 3 tahun ya? 3 atau 4 tahun ya? Udah cukup lama. Dan sudah menjalani pengobatan ya, seperti yang kita ketahui. Fotografer gue mana dia tuh? Keren banget kan? Dari Polda, Senayan, sini. Ini panjang berapa? Kalau di sini dong. Grid keren-keren. Yang bener aja. Oh dari 2019 ya, maaf ya sobat Wit. Ih berisik deh. Ya udah cukup lama sakitnya ya ternyata dari 2019. Itu nih orangnya meninggalnya di rumah. tidurnya. Kita nggak ada yang nyangka karena Nih, gua angkat nih, Vidi Aldiano ini sosok yang sangat tegar, yang sangat humble, yang ramah. Pertama-tama Jadi memang Kadang bener padahal lo udah. membuat kita terpukul juga. Salsa, Kak Uki. Salsa emang Uki kan? Iya. Salsa dan Ibrahim Rishad. Malam ini ya dikebumikan atau enggak kita belum ada info, tapi kemungkinan besok. Dikebumikannya kita belum ada info sobat Kri. Tapi kayaknya sih besok ya. Kayaknya nggak mungkin hari ini. Apalagi udah jam 9. Rumahnya di daerah Cilandak di Jalan Kecapi. Sobat Klip, ini live-nya hanya boleh disaksikan di YouTube channel dan Facebook channel Grid ID. Kalau kalian menonton live ini di channel lain, tolong di report. Udah oke gitu. Angel nggak Udah. Ini. Oke. Udah. Tete jangan naik, Rin. Jalan dulu ya. Aduh. Itu tadi Dul Jailani dan Tisabiani. Gue lagi pusing. Pas banget gue lagi gini. Ya. Gini. Halina. Lina. Yang bener aja Halina. Nonton langsung sama dia ya guys. Apa itu? Colong-colong Mas pojok rumahnya. Siapa nih? Semi. Kombet belum datang. Belum kelihatan maksudnya. Kita belum lihat Kombet. Sheila ada di mana?
rumah duka. Jadi menurut perkataan Hyodra dan Randy Martin, keluarga semua lengkap. Bentar. Besok live lagi dong pasti. Besok akan live lagi, jadi pastiin untuk pantengin YouTube channel dan Facebook channel Great ID. Teh Yura belum kelihatannya. Teh Yura lagi umroh kalau nggak salah. Ini baterainya udah, aduh, maaf, baterainya udah mulai tiris banget. Tribun emang masih pakai grid. Coba kalau Tribun masih pakai channelnya live-nya grid, coba silaturahmi, coba di komen. Besok live jam berapa, Min? Besok pagi, belum tahu sih ya jam berapanya. Pokoknya pantangin terus. Nggak bisa lihat jenazahnya ya, nggak bisa dong. Bawa nih powerbank. Cuman sudah tiris juga karena kita sudah dari tadi siang. Sudah dari Polda lalu ke Doktif. Nah, itu tuh. Semua Tribun pakai grid. Astagfirullah, ya Allah. Tulus sudah belum teh? Belum ya? Belum kelihatan Tulus. Ya lu masuk di gua, San. Jenazahnya udah ada di rumah duka karena memang meninggalnya di rumah, di kediamannya. Habis tarawih ya, Bes. Bawa nih powerbank. Siapa? Bes pakai sarung mau sholat tarawih. Mana sih? Depannya. Oh, emang deket. Yuki Kato udah masuk. Om Ded belum kelihatan. Powerbank bawa ini lagi sambil ngecas. Baby. Oh iya, Baby ya. Baby Rastanti tadi baru saja hadir. Meninggal jam 16.33. Sehat-sehat ya, terima kasih. Raffi Ahmad belum kelihatan. Ya, nggak ada lampu, nggak kelihatan. Grid ini media kah? Betul, Grid ini media under Kompas Gramedia. Sebenarnya satu grup dengan Tribun. Enzi belum kelihatan sih. Iya, banyak banget artis yang datang ya. Belum dimakamin, masih disemayamkan di rumah duka. Mas mobil teman-teman. Meninggalnya pada hari ini, tadi sore jam 16.33. Itu tadi siapa? Itu tadi Judika yang barusan lewat kan? Judika? Iya, Judika. Gak kelihatan soalnya gak ada ini, gak ada lampu. Iya. Satu grup tapi kan tidak boleh mencuri ya. Tolong anak kecil aja ambil gambar ya. Kenapa? Tolong anak-anak kecil aja buat ambil gambar ya. Mereka lebih semangat. Puasa dulu. Mereka lebih semangat. Yuk, yang nonton di channel lain selain channelnya Great ID, kita pindah. Saksiin di YouTube dan Facebooknya Great ID. Ayo pindah-pindah. Ya, besok di pemakaman live pasti. Rumahnya gelap ya Kak? Iya, soalnya
Ini pencahayaannya minim sekali. Rumahnya di Cilandak. Coba komennya di channelnya Tribun ya. Cilandak di Jalan Kecapi. Ya, rumahnya paling ujung. Tapi kita tidak bisa mendekat. Belum ada ini. Awas, awas, awas. Ada mobil, awas. Siapa? Oh, ada mobil yang boleh masuk, ada yang boleh. Oh, iya bisa jadi ya. Kali di sini jadi. Wah. Besok kali tahun ya. Minum dulu Kak, iya. Takut pipis. Ntar susah pipisnya. Pemakamannya kapan Kak? Kita belum ada info soal pemakaman. Tapi kemungkinan kayaknya besok. Semoga husnul khotimah Kafidi, amin. Belum pernah sampai sini. Kita turut berduka ya. Kita semua kehilangan Kafidi yang sangat humble. Haris ya? Tadi Haris Pizza. Ini live sampai pagi ya Kak? Enggak. Pulang dong, harus pulang. Terima kasih yang udah semangatin ya. Punya rumah ini balik-balik. Live-nya sampai kapan ya? Mungkin sampai jam enggak dong. Sampai capek. Siapa maksudnya udah punya suami? Enggak live sampai sahur dong. Chef Renata udah belum kelihatan. Posisi jenazah ada di rumah sekarang karena memang meninggal dunianya di rumah tadi sore. Ini waduh, jangan-jangan korbannya habis ya? Udah nggak ngecas nih? Enggak, masih ada. Kok nggak masuk ya? Oh my god, ada apa dengan powerbank? Siapa? Kenapa? Jalan masuk cuma satu ya? Kenapa? Komen di akun sebelah langsung hilang komennya. Parah emang nih. Terima kasih. Kronologinya gimana? Kita belum tahu soal kronologi ya, karena pernyataan dari pihak keluarga. Admin Kompas nih ada Kompas di sini. Bang, asap Bang. Kompas. Nih yang menarik nih ada bocah-bocah yang ikutan live ya. Bocah-bocah ikutan live. Ada apa sih? Ada apa? Masih nge-like nggak ya? Begitu entar kalau misalkan gua wawancara lu nggak usah. Ada intens. Ini yang ditanya
intens doang. Cumi ada, cek cumi. Iya, baca-baca TikTok. Istrinya di rumah, betul. Ini kita agak pindah posisi. Lampu ya. Meninggalnya tadi pukul 16.33. Kenapa begini sih? Nggak enak. Kasihan yang lewat, iya. Teman-teman agak sampai. Mundur lagi, nggak ada apa-apa. Mundur. Nggak ada apa-apa. Jalan lagi yuk. Kasihan orang mau lewat. Aduh. Ya. Bang, hati-hati ya tuh. Pakai wifi, nggak ada wifi di sini. Kompas siapa? Kompas. Revi. Oh, Bang Revi. Tulus. Hati-hati di jalan. Tulus. Lightingnya kurang memang. Di sini nggak ada lampu. Pencahayaan di sini kurang. Berisik Anda. Nih admin intens nih. Intens 2 ya. Intens ada 2 orang di sini. Seru tahu ngobrol-ngobrol. Lightingnya kurang nih soalnya nih. Lightingnya itu doang tuh. Walaupun ada lighting dari kameramen. Nanya siapa? Mending kesini. Mau tahu aja sih lo. Mending kesini biar tahu. Info alamatnya di Jalan Kecapi, Cilandak. Ada yang nyeletuk, hati-hati di jalan terus. Mana admin intens nih? Admin intens di belakang. Cilandak di Jalan Kecapi. Kameranya kurang HD, bukan. Iya sih benar. Kameranya kamera Android ya, mohon maklum. Mohon maklum ya Sobat Krit. Ini karena malam aja dan karena kurang cahaya. Kalau pagi-pagi oke kok. Meninggalnya ini tuh di rumah Vidi ya? Bukan rumah orang tuanya kan? Iya, ini di rumahnya Vidi. Yang sudah datang banyak banget tadi. Nggak bisa mendekat kita. Iya, Sheila ada di rumah. Kenapa nggak pakai kamera iPhone 17 Pro Max? Nggak punya, Kak. Ayo, balik. Lampu, tolong lampu. Meninggalnya di rumah, betul. Ini ada Al-Ghazali. Aduh. Udah ada info besok ya kan di kami gimana enggak? Sosok Amarnya seperti apa? Ada ibu hamil, Kakak kasih jalan ya, ada ibu hamil ya. Kasih jalan ya, ada ibu hamil. Lepas nih. Lepas. Ya, ada ibu hamil. Udah ya? Udah. Update kehamilan. No, Bang. Gimana kan? Itu gitu juga. Itu tadi ada Al-Ghazali. Lokasinya penting, nggak bisa disebutin lokasinya. Ya bagus. Diem. Sono di Jum. Ya Allah, ya Rabbi. Udah nggak saya ikut kamera. Mungkin mengenang sosok almarhum sendiri di mata Kakak. Nih di Jalan Kecapi. Hijrah dulu. Bang Al
Komennya udah dihapus ya. Kan ya? Hah? Dedi. Belum. Itu sepenglihatan kita sih belum ya. Sabrina ya? Bukan. Siapa ya? Sabrina. Oh, Sabrina. Sabrina tadi. Iya. Oh iya. Tadi Sabrina Khairunisa baru hadir. Nabrak Karena. Karena nabrak. Gimana ya warga? Beri lampu doang. Maaf ya kalau patah-patah deh. Sobat Grit tolong komentarnya di lebih bijaksana ya Sobat Grit. Kan ruang di dunia maya ini sebagai ruang yang aman, yang nyaman bagi semua orang. Komennya sudah kita hapus. Link kita komen yang baik-baik betul. Pok, kelihatan om Pok. Oh, nggak apa-apa lah. Biar keluarga lihat. Iya kerja nih. Kok nggak dipasang aja kakinya? Barusan dipasang, dilepas, pasang lepas. Iya sih benar. Ini Media Kartini. Mantap. Makasih. 9.000. Udah di rumah duka semuanya, udah di rumah duka udah Bener, tadi ada Sabrina, mantan istrinya Om Ded. Jadi bingung mau jaga di mana, di situ nggak ada lampu. Juga itu kalau misalnya dia mau doorstop kan itu otomatis jadi kelempar. Nih admin Kompas nih, dari tadi admin Kompas nih. Katanya live-nya Kompas nggak seru, adminnya nggak bisa diajak ngobrol katanya gitu. Lu ya? Bukan gue. Oh bukan lu. Nah, kan gue nggak megang. Itu siapa? Siapa? Siapa Bang Repi? Anak video, Cynthia. Cynthia besok kayaknya. Mantap dah. Untuk live apa ya? Facebook. Nggak tahu. Live gua aja dicolong sama Tribun. Semua Tribun. Bisa sih. Jadi Tribun nge-live, tapi gambarnya gambar grid. Oh bisa? WM-nya. Ininya. Video-videonya juga. Jadi dia kayak nge-rip nyambung gitu ya. Gua ngerti lah istilahnya apa. 9.000. Udah ikut gift belum? Iya. Udah gue nggak minta. Lu minta kali, jangan bohong. Enggak, sumpah gue nggak minta. Oh, minta pasti. Lu minta kali. Coba nyanyi dong. Semangat lu. Terima kasih. Pemakamannya jam berapa? Kita belum ada info pemakamannya, Kak. Iya. Buka dulu, Min. Udah buka. Kasih tahu ya. Aku pamit dulu, jaga kesehatan kalian semua pejuang berita. Terima kasih. Wartawannya udah pada buka puasa. Baru mantan istrinya Sabrina. Di sini nggak hujan, alhamdulillah. Kalau hujan, waduh, kacau. Yang cowok berisik banget. NCT Bucin 9311 nih apa? Kenal aku ya?
GCL udah ada, tadi ada suaminya juga. Udah banyak banget artis. Ada Geraldine, ada Dion Wiyoko, ada Al Ghazali, ada Alisa, ada Rizky Febian, Torik Halilintar, Yuki Kato, Arman Maulana, Tulus, udah banyak banget. Sabrina udah ada, Om Deddy belum. Meninggalnya di rumah. Kirain tadi nggak mau, atau sampai. Terima kasih yang sudah pantengin channelnya Grit. NCT Bucin Utet kah? Bukan ya? Nggak bisa deket rumahnya, betul. Nggak boleh lihat jenazahnya juga nggak boleh dong. Ada apa nih? Banyak sekali ya papan bunga ya, karangan bunga yang berdatangan. Jenazahnya nggak boleh. Kau udah punya suami belum? Ya kan sudah menikah belum? Ariel Noah udah ada kak, belum kelihatan. Isyana belum kelihatan. Istrinya ada di rumah. Raditya Dika juga belum kelihatan. Berdoa saja dari jadi karena sekarang sudah mulai mendoakan sholat jenazah, jadi bergiliran itu saja. Jadi sekarang masih banyak sekali yang hadir dan ya menyedihkanlah suasananya. Mulai ada sholat. Kalau ibu sendiri kan beda generasi ya sama Mas Widi ini. Ini kenalnya di mana ini? Saya kenal dengan orang tuanya. Oh, jadi ini putra dari teman kami. Ibu maaf, udah ada info pemakaman? Belum ada ya? Tapi berarti juga baru tahu bahwa dia meninggal ketika sedang menuju ke tempat lain. Ya, jadi dari situ kami kemarin. Jadi waktu berangkat dari rumah juga tidak tahu kalau ada musibah ini. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Sambil mobil. Kambing ada. Siapa namanya? Dari orang tua sialnya. Suaranya kecil, kurang kedengaran. Gitu. Kaget. Grit dari siapa? Iya. Sama. Ya. Dari mana? Pasport mana teh? Melek. Oh, ya Allah. Semoga lelahmu menjadi lilah ya. Semoga lelahmu menjadi kekayaan. Iya, ibunya nggak begitu kedengeran ya ngomongnya. Aku yang di depan juga kurang jelas. Kita kalau sambil duduk aman nggak ya? Deddy Corbuzier belum kelihatan nih Sobat Grit. Kenapa? Siapa? Syukuri aja, selamat jalan Vidi, banyak juga pekarangan di belakang ayo Pak Vidi, ya juga keluarga
kita kebetulan dulu dekat di Bintaro juga kita lakukan, jadi yang terbaik lah. Kenangan apa sih? Kenangan fantastis. Om, untuk pemakamannya sendiri di mana, Om? Pemakamannya sendiri di mana ya? Jadi menurut Media tolong dikasih jalan ya. Dari hari-hari terakhir sih nice ya. Dia nggak memperlihatkan persoalan keluhan dan lain-lain. Saya kira itu positif untuk kita semua. Kalau memang ada sesuatu ya, juga nggak perlu diperlihatkan dan be happy lah, ya. Dan sosok ini ya sudah membuktikan itu semua dan dia berpikir positif seperti itu. Mas ya. Om punya kenangan apa sih Om sama Vidi mungkin? Yang spesial sih nggak. Cuman saya kenal baik dengan Mas Hari, sangat kenal baik. Sering juga bersama. Kebetulan dulu di Bintaro juga rumahnya dekat, pernah satu keluarga datang jalan ke rumah, jalan kaki aja. Jadi karena di jalur yang di belakang ya. Om, untuk pemakamannya sendiri kapan, Om? Saya belum dengar. Ya. Belum dengar yang pasti. Saya juga mau keluar dulu, nanti saya balik. Kita doakan untuk Vidi ya. Kasih jalur ya, kasih jalur ya. Masuk. Gua aja belum tentu ngirim. Kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Oh, Purwacaraka. Iya benar Purwacaraka. Makasih Sobat Grid. Purwacaraka. Coba cek. Terima kasih Sobat Grid sudah dikasih tahu ya. Kita nggak begitu kelihatan. Purwacaraka. Coba cek. Purwacaraka. Sinando lampu Purwacaraka. Bisa. Kalau kecil banget, gede banget. Siapa itu? Itu yang ini Mas. Jalurnya Kak, jalurnya jangan ditutup ya. Kasih jalan, kasih jalan. Ramai di dekat rumah duka Vidi Aldiano. Tadi Purwacaraka. Gelap Kak, iya. Ya Allah nih, nggak ada lampu memang. Jadi lampunya itu asalnya dari lightingnya kameramen doang, Sobat. Mohon maklum ya. Kasih jalan guys. Kasih jalan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Kok ya Allah. Pinjak. Tanya. Minta minum kembali. Kotor, rusak. Siapa? Rizky ya? Oh, Boyani. Po, kasih makan, Po. Kasihan si Meng. Meng. Kasih ya, Oke, 4 second. Aduh, ini baterai udah mulai tiris, Sobat Grid. Kita 9 menit, 10 menit lagi kayaknya udah harus end live-nya dulu untuk ngecas, karena ngecasnya ini nggak bertambah baterainya. Bang, ditanya dulu Bang. Mas, momen terakhir ketemu Vidi kapan sih? Udah lama.
Kalau ketemu video udah lama nggak ketemu. Cuman kalau dengan ayahnya kita sering ketemu. Berbagai macam kesempatan saya sering banget ketemu dengan Mas Hari. Mas Purwo tapi tahu sudah sakit sudah lama? Sudah lama. Kalau info pemakamannya Mas Purwo sendiri diinfokan nggak sih Enggak, sama keluarganya? belum. Mas ini melihat Sheila Dara nggak sih istrinya? Apa? Gimana gitu Sheila Dara istrinya? Saya belum melihat sama sekali ke dalam karena di dalam itu mandinya di atas, disolatkan di atas dan kita semua di bawah. Jadi saya akan cari makan dulu terus saya balik lagi. Oh berarti info pemakaman belum ada dari pihak keluarga ya Mas ya? Mungkin sudah ada, cuman saya belum tahu. Kalau momen terakhir bersama Vidi yang Mas Purwo ingat sendiri seperti apa? Di istana ya, dia sering banget nyanyi di istana. Saya waktu itu membina orkes Gita Bahana Nusantara dan saya kira 2 tahun yang lalu lah, tapi saya tidak berkontak banget gitu sama dia karena saya pembina orkesnya gitu. Kalau info ketidakadaan Vidi ini sendiri Mas Purwo diinfokan dari pihak? Saya dapat forward WA dari Mas Hari ayahnya ke Mbak Tri Utami adik aku. Mas melihat sosok almarhum Vidi di mata Mas Purwacara bagus. Aku lihat dia nice guy yang nggak menyulitkan kalau kita ada acara apa-apa, sangat kooperatif ya. Saya suka dengan sosok-sosok artis seperti itu. Mas Purwo tadi sempat berbincang nggak sama orang tua? Belum. Sempat ini semua ya? orang belum masuk. Tapi ada info sempat dibawa ke rumah sakit atau gimana sih? Oh saya malah nggak tahu itu. Teman saya dapat pesan bisik-bisik bahwa meninggal di rumah karena dia selalu mau pulang ke rumah. Terima kasih. Terima kasih Om. Teman-teman semua. Terima kasih, sehat-sehat Om. Pulang nggak sih? Pulang. Boleh. Yuk. Jam berapa sih ini? 2 lah. Udah 2 jam live. Sudah lelah. Emeng, banyak emeng. Raffi, gimana A? Ya tunggu kita baru sampai. Di sini sebentar ya. Oh iya. Dapat kabarnya tadi gimana A? Dapat kabarnya kan? Dapat kabar dari siapa? Dari media tadi. Sebelum buka. Oke, kasih jalan dulu yuk izin ya. Oke, izin dulu, kasih dulu lewat. Tuh jatuh apaan tuh? Dek, jangan gini ntar jatuh. Iya tadi ada Niken Anjani. Ada Raffi Ahmad barusan hadir juga. Sama kok kemana gue ditinggalin? Sama Nagita. Raffi Ahmad sudah datang. Sama Nagita nggak sih tadi? Enggak ya? Raffi Ahmad sendiri tadi guys. Beceng mana ya? Jam. Hah? Beceng. Beceng itu orang Kenangan. Bang. Mana? Saya tangguh. Cewek-cewek grit tangguh. Itu. Ini
Raffi udah sampai barusan, udah menuju rumah ya, menuju ke dalam. Jaga kesehatan Kak, terima kasih. Insya Allah. Terima kasih. Gas Dem. Datang jam saha? Ini kok oke. Live-nya nggak nge-lag kan ya? Tadi taunya jam berapa Kak? Tahu infonya jam berapa? Udah ada info pemakaman? Udah ada info pemakaman? Untuk pemakamannya udah ada info belum Kak? Aku nggak berkapasitas untuk kasih info ini, jadi kita tunggu info keluarganya. Oh iya. Tapi mengenal sosok almarhum? Kayaknya semua orang mengenal Kartini baik. Care sama teman-temannya. Ya sini tayo berhenti ya. Dikit Kak. Agak kenangan spesial setelah momen satu pindah ke rumah. Terus dari video Aldana aku belajar dari beliau Harapan dan doanya Kak buat keluarga dan Fidel dan diberikan ketabahan dan juga diberikan keikhlasan karena ada teman-teman. Oke. It's okay. Tenang. Itu tadi Gia Indrawari beserta Arafah. Arafah sama siapa? Gia. Hah? Gia Indrawari. Sheila Gia. Gaya idol, Gaya Yubi masih gitu. Gia Indrawari. Iya tadi. Nanti ya. Nanti Mas. Nanti ya. Nanti dulu Mas. Awas nanti ya. Pada gila, pada ditahan gua. Gila semua orang. Pada gua tahan gue ditahan gua. Kok lu Trans TV? Ada cerita entar dulu. Berarti dengan harapan aku mau kayak kamu kakak Raffi Ahmad. Astagfirullahaladzim. Kacau. Kenapa sih kamu tuh? Udah pulang. Kalau sakit nggak usah kerja. Ya udah pulang sana. Galak banget. Kenapa galak banget? Emang sangat senioritas tanpa batas. Deva dan Mika Tambayong. Anak senioritas tanpa batas. Oh iya jelas. Siapa lagi? Udah apa? Kenapa di follow? Nino. Tuker, sorry. Jangan. Awas bang, awas. Agak minggir deh, pada minggir deh. Kasih jalur ya kakak-kakak, ya tengahnya. Awas, kasih jalur ya. Ya. Paman diri depan, bentar aku depan. Nggak ada lampu.
lighting bawa, tapi kan belum ada layar lagi ya, jadi belum dinyalain. Iya, skip biar. Tolong ya. Udah. Kasih jalur ya, kasih jalur kebanyakan ya. Ayo, jalur. Awas. Jangan termati apa nih yang Kaiki ucapan belasungkawa kapan sedikit Kaiki. Kalau kok kementok Kaiki sedikit dong. Ini 2 menit aja. Saya juga langsung ini sahabat seperti apa. Kenangan dengan almarhum seperti apa? doanya Tembok. Kaiki sedikit dong, Kaiki. Punten ini nggak bisa keluar. Sedikit Kaiki. Tolong ya. Kapan Kaiki? Awas. Aduh. Lepas, pas. Tarik mungkin satak video sendiri. Oke, udah ngomong. Gantian yang gitu. Ngomong sih. Kaiki, gimana nih Kaiki? Ini ngambil tengah udah. Rizky Febrian sama istrinya Mara. Yang duduk taruh kakeknya. Ya Allah itu handphone. Apa? Mulut tuh gue setrum ya. Soalnya lu duduk taruh HP lu. Saya nggak kelihatan ini. Sini aja dah. Ada kelihatan dikit. Oh ya. Berit ngalangin. Tadi ada Mahlini ada nggak sih tadi? Enggak ngeliat Win mana Win? Tadi kayaknya Rizky Febian, Torik sama Alia. Iya sosok banget ini. Habib Jafar belum kelihatan. Mal ini nggak kelihatan kayak tadi ya. Sobat Grid, kita udahan dulu ya live-nya karena udah 11% nih baterainya dan udah mulai lelah. Jadi kita end dulu live-nya. Terima kasih udah nonton siaran langsung Grid ID. Oh, mal ini ada ya, oke. Tadi nggak begitu kelihatan soalnya. Kita pamit dulu ya Sobat Grid. Terima kasih sudah menonton. Pindah kemana ya? Pindah ke mana nih? Nggak ada. Cari aja sendiri. Sudah ya, kita isi baterai dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi. Pantengin terus YouTube channel Grid ID. Dadah. Udah capek. Di dalam konteks Islam, jihad hanya digunakan untuk menghilangkan halangan-halangan fisik untuk berdakwah. Hari kiamat itu akan ada Dajjal yang membawa salah satunya adalah 70.000 Yahudi dari Bani Isfahan. Dan kemarin ada berita kan bahwasanya Israel akan ngerahin 70.000 orang untuk take over Iran. Aku mulai meragukan orang Amerika itu punya intelijensia bagus semenjak Joe Biden terpilih jadi presiden.
Kenapa di Kok segi bisa mananya? gitu kan ya? Kok bisa ya? Kok bisa orang setua itu gitu kan ya sudah benar-benar menunjukkan gejala demensia dari berbagai segi, tapi masih dipilih jadi presiden. Kalau Epstein Files kemarin tetap dilanjutin, itu kan terjadi civil war. Maka mungkin salah satu supaya nggak terjadi civil war dia harus bikin perang Iran. Pengalian isu kah? Pengalian isu. Mesir itu menjadi hancur karena Islam, kata mereka narasinya. Dan juga Iran itu menjadi hancur karena Islam. Iya, narasinya. Oh iya? Khamenei ini sudah menunjuk 5 kalau nggak salah pemimpin dan itu dirahasiakan. Munculnya penguasa baru di daerah Timur Tengah yang nggak punya nggak punya kekang sama sekali. Boneka juga kah? Israel. Ya, masih dalam suasana puasa, tamu saya adalah adik saya dari Palembang, Kebanggaan, dan waduh kalau ngomong tau banget. Ustadz Felix Xiao sudah hadir di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ketemu senior lagi. Alhamdulillah. Legend. Sama lah. Ustadz, ini kita nggak bahas yang sekarang lagi terjadi ya, sangat disayangkan ya. Oke. Apa Ayatullah meninggal, dan juga baru saja kita dapat kabar Ahmadinejad ya juga baru saja meninggal gitu. Jadi segitunya gini. Jadi perang ini sebenarnya perang agama atau perang ideologi sih sebenarnya sih? Atau ada tujuan lain? Kalau aku melihat tidak dari perang agama dulu ya. Sebenarnya karena keputusannya Trump itu juga dari awal semacam kayak bersesuaian dengan apa narasi yang dibangun sama Israel. Israel itu punya satu impian, dia mau jadi penguasa tunggal di daerah itu. Nah, kalau dia pengen jadi penguasa tunggal, ya satu-satunya di region itu sebenarnya adalah Iran sebenarnya yang belum selesai. Karena Irak kan sudah selesai, lalu terus kemudian Suriah sudah selesai. Nah, di region itu cuma ada Iran. Nah, makanya Iran itu harus disingkirkan biar Israel tuh punya narasi Greater Israel tuh bisa diwujudkan. Nah, itu Greater Israel. Dan itu kan dari sungai Eufrat sampai ke sungai Nil kan berarti. Berarti ada bagian di situ ada Libanon, Yordan, Suriah, termasuk juga adalah sedikit daripada Iran dan Irak kan gitu kan. Itu termasuk bagian daripada the Greater Israel. Nah, jadi dia nggak mungkin untuk mewujudkan itu kecuali Iran bisa dikendaliin kan. Nah, makanya itu yang pengen dimunculin oleh Trump dari awal kan. Bahkan kalau nggak salah Netanyahu tuh dari tahun 1990-an sudah bilang bahwasanya musuh besar itu adalah Iran sebenarnya. Lalu dikembangkan terus bahwa Iran punya nuklir dan segala macam. Tapi baru kali ini benar-benar terjadi kayak skala besar serangan ya. Aku lihat ya sampai menewaskan akhirnya pemimpin spiritualnya, lalu terus kemudian mantan presiden dan seterusnya. Itu sih. Jadi agak kalau kita tarik-tarik ya sebelum Ustadz Felix menerangkan. Berbatasan juga tidak kan antara Israel sama Iran kan cukup jauh tuh. Cukup jauh. Jadi sebenarnya sumber konfliknya itu kecuali dari sejarah gitu apa sih sebenarnya? Sumber konfliknya memang jauh. Tapi kita tahu bahwa Iran itu kan negara yang punya influence. Misalnya contoh dia punya influence di Yaman. Makanya kan diperangi sama Arab Saudi kan. Dia punya influence juga di Libanon. Akhirnya selama ini Hizbullah dan segala macam. Jadi influence-nya itu semua dari Iran. Dan Iran kan ternyata kan nggak sendiri kan. Kita tahu bahwa ketika Iran diserang, yang langsung protes kan Cina. Yang berikutnya memberikan sebuah reaksi juga ini kan Rusia. Nah, berarti ini adalah bagian daripada ya balik lagi East vs West. Kalau aku lihat akhirnya, nah Iran cuma front di frontiernya di antara orang-orang East sebenarnya. Nah, jadi kalau pengaruhnya Iran itu cukup dekat walaupun secara geografis mungkin lumayan jauh daripada Israel. Sebenarnya gitu. Nah, jadi awalnya menurutku sih tidak bisa dimaknai daripada perang agama dulu ya. Karena kita juga nggak jelas nih sebenarnya Israel itu agamanya apa kan gitu. Atau misalnya Amerika apakah dia menggunakan motif agama, ternyata kan juga tidak. Walaupun motif agama itu kadang-kadang disinggung ketika kasus misalnya Palestina. Tapi kalau dalam kasus Iran mereka nggak pernah singgung kasus agama sih. Atau menurut saya Amerika malah motif ekonomi untuk menguasai minyak kan? Menguasai minyak iya. Juga semacam kayak selalu kan narasi yang selalu diulang-ulang sama Trump adalah kalau aku tidak melakukan ini maka mereka akan diambil oleh Cina. Senantiasa begitu kan, berarti dia takut banget sama Cina kan sebenarnya kan ya. Greenland misalnya. Kalau misalnya aku nggak ngambil Greenland, nanti Greenland diambil oleh Cina. Sama kayak Iran. Iran masalahnya sudah memang dalam pengaruhnya Cina juga sebenarnya. Nah, artinya itu motif Trump adalah bukan hanya ekonomi, tapi menurutku adalah Western expansion.
Marco Rubio itu ketika dalam beberapa pidatonya terakhir-terakhir tuh dia benar-benar menegaskan bahwasanya dia pro pada Western expansion atau dalam bahasa kita kolonialisme sebenarnya. Jadi dia bilang kolonialisme ini sempat terhenti kan ketika di zaman modern. Nah sehingga ketika ada blok timur dan blok barat berhentilah ekspansinya barat dan sekarang harus dilanjutkan menurut dia. Karena dia percaya pada semacam kayak apa ya? Pandangan dia sama menurutku ya sama Hitler itu hampir sama menurutku. Siapa sih Trump? Marco Rubio. Marco Rubio ini kan adalah Rubio, salah satu orang kepercayaan Trump dan juga di bawah pemerintahan Trump. Dia bilang dia seolah punya pemahaman tentang ultranasionalis gitu. Jadi bahwasanya orang-orang Barat tuh adalah ras yang lebih unggul daripada ras-ras Timur gitu. Makanya dia bilang kan harus kita kembangkan Western expansion itu. Nah jadi menurutku itu sih yang menjadi titik boleh nggak kalau ada yang berasumsi bahwa ini kan asumsi-asumsi yang diciptakan ya. Betul. Untuk menutupin keserakahan untuk menguasai dunia. Ya kita tahu Venezuela ternyata mau ngambil minyaknya. Betul. Ya kemudian Greenland juga begitu ngambil apa rare earth-nya segala macam. Jadi narasi-narasi lain itu hanya untuk membungkus itu. Karena Ustadz nggak pernah ada tuh Islam itu menyerang negara lain itu rasanya tidak pernah ada. Tidak pernah juga berperang duluan. Yang ada diserang, dikuasai, dihabisin. Ada konteksnya lah. Ada konteksnya. Jadi tidak pernah ada. Kalau dianggap Islam itu negara yang ekspansif, banyak korban, membunuh seperti narasi-narasi di dunia barat, saya pikir itu tidak pernah ada. Ya, jadi yang sudah jelas memang itu semua untuk nutupin motif aslinya. Motif aslinya adalah ekspansi, motif aslinya adalah ekonomi, motif aslinya adalah sumber daya alam ataupun eksploitasi yang lainnya atau posisi geopolitik. Nah, tapi dibungkus atas nama peace. Mereka selalu bisa melakukan itu. Yang terakhir kan ketika mengabarkan Khamenei itu terus kemudian wafat, itu kan Trump menggunakan kata-kata bahwasanya ini sudah tercipta perdamaian di Timur Tengah dan kami akan mengantarkan perdamaian ini untuk dunia. Nah artinya ini narasinya mereka ya tentang masalah perdamaian. Nah kalau misalnya dengan kaum muslimin berbeda banget. Karena kaum muslimin sebenarnya tidak pernah untuk melakukan itu tanpa konteks. Di dalam konteks Islam, jihad hanya digunakan untuk menghilangkan halangan-halangan fisik untuk berdakwah. Dan tidak pernah terus kemudian ya kayak sekarang misalnya karena melakukan misalnya ekspansi karena sumber daya dan segala macam. Nah itu yang bisa kita lihat sih. Memang kacau tuh memang. karena perdamaian. Lucunya gini sebenarnya Mas. Lucunya adalah ketika dia jual narasi perdamaian ini ternyata banyak yang beli. Di BOP itu kan dia jual narasi perdamaian kan. Ini kayak ada orang terus kemudian bikin grup. Ini adalah grup perdamaian. Oh kalau damai kita harus masuk gitu kan ya. Lucunya adalah Vatikan itu adalah negara yang katanya memang ya negara Katolik kan ya. Negara Katolik cinta perdamaian tentu saja dan memberikan cinta kasih pada seluruh dunia lah gitu. Artinya damai pada seluruh dunia seperti misinya Yesus kan gitu kan ya. Itu aja nolak. Tapi ternyata kalau kita ikut gabung di dalamnya itu agak sedikit suspicious sih seharusnya. Suspicious. Apa ya, badan perdamaian tetapi kok berperang gitu ya. Iya lucu. Jadi itu kayak yang aku bilang tadi itu kayak ya sama paradoks. Paradoks kayak Ustadz nggak sholat. Misalnya. Ustadz nggak sholat, tapi dia menyuruh sholat. Tapi dia nyuruh sholat, tapi dia nggak sholat. Kayak kasat narkoba tapi narkobaan kayak kemarin. Itu kan aneh banget kan gitu. Atau polisi bukan gitu kan ya. Itu kan aneh banget. Hadir antara lain Anya Geraldine dan Fadil Jaidi. Sebelumnya diberitakan, Vidi Aldiano meninggal dunia pada usia 35 tahun. Kabar duka tersebut dibagikan oleh sejumlah musisi tanah air, salah satunya Melly Goeslaw. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Vidi Aldiano. Kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan sungguh diinginkan oleh semua hambanya, tulis Melly Goeslaw, dikutip Sabtu, 7 Maret 2026. Melly juga menuliskan pesan duka atas kepergian Vidi Aldiano. Namun kamu terpilih olehnya. Insya Allah surga tempatmu. Sudah tidak sakit lagi sekarang, meski kepergianmu membuat kami semua kehilangan, tulisnya. Banyak yang sayang Vidi, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang dan tahu yang terbaik untukmu. Karya dan kecintaanmu pada musik akan tetap kami kenang, imbuh Melly. Sebelumnya, Vidi Aldiano pernah menceritakan awal mula dirinya divonis mengidap kanker ginjal melalui video berjudul I Have Cancer di kanal YouTube miliknya.
Ini berawal dari Oktober 2019, di mana sebenarnya gue hilang suara gue, dan gue bawa ke THT. Di situ gue cek tensi segala macam, gue tiba-tiba dibilang, "Vidi, kamu tuh hipertensi ya," kata Vidi dalam video tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan kedua, Vidi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Ia kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan, termasuk tes USG di Singapura. Dari hasil pemeriksaan USG tersebut ditemukan adanya benjolan pada ginjalnya. Sejak saat itu, Vidi terus menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya divonis mengidap kanker ginjal. Baik, selamat malam Tribuners. Melaporkan langsung dari Cilandak Timur, rumah duka dari Vidi Aldiano. Dimana saat ini memang awak media tidak bisa diperbolehkan lebih masuk lagi ke dalam area rumah duka karena memang ada penjagaan ketat dari pihak keamanan. Namun terlihat beberapa pelayat Lu kemana aja? Lu tambah kurus banget sih. Aduh, atau karpet. Beberapa pelayat juga sudah terlihat hadir tadi, seperti ada Prilly. Halo. Dan juga ada Rizky Febian juga. Halo Jesse. Memang sejauh ini awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih masuk lagi ke dalam area dari kawasan rumah duka karena pihak keamanan cukup ketat, begitu Tribuners. Karpet. Halo, karpet. Ya? Oh, oke. Aku bawa kamera, aku pikir tadi ya. Berdasarkan informasi Tribuners, jika Vidi Aldiano meninggal dunia pada sore tadi, pada Sabtu 7 Maret 2025. Vidi meninggal dunia di rumah sebelum buka puasa. Untuk sejauh ini Tribuners bisa dilihat memang area rumah duka di kawasan sana yang ada lampunya, dan awak media tidak bisa diperbolehkan lebih dalam lagi masuk ke area rumah duka. Terus.
Halo. Tapi mau jenazahnya berdatang besok itu buat dibawa. Itu bentar ya. Woi, itu mau jenazahnya baru datang. Besok. Ini buat besok. Atau kayaknya dia dimandiin deh. Hah? Mandiin gak sih? Meninggalnya katanya di rumah. Iya kan, maksud gue mungkin dibawa dulu buat disiapin gitu ya. Mungkin orang-orang sana pada nggak bisa. Om. Ke dalam. Dan dipegangin dulu. Lu mau merekam? Belum ada enggak? Bawa ke sana. Enggak lah. Gila kali. Udah bikin. Ini bikinnya. Tadi gua ngechat lu lagi makan itu. Kagak, gua baru di jalan. Di jalan pas ada banyak teleponan dari editor gua baru gua. Tumben banget telepon berentetan masalahnya. Gitu-gitu. Untuk saat ini Tribunnews awak media tidak bisa diperbolehkan untuk lebih dalam lagi memasuki area rumah duka karena memang pihak keamanan berjaga ketat di kawasan area rumah duka dari Fidi Aldiano. Hotel sini ada bank mandirinya. Mandiri bener. Tribunnews tadi terlihat ada Anya Geraldine baru saja tiba di rumah duka untuk melayat ke rumah duka dari Fidi Aldiano. Ini foto apa? Gelap, Tribunnews. Siapa sih ini? Maudi. Siapa tadi? Maudi. Maudi Ayu. Terus. Abang, motornya bang.